Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swasembada. Jumpa lagi Sobat Tani bersama podcast kesayangan kita semua, Baku Dapa. Bincang khusus dunia pertanian di PRMP. Nah, saat ini Baku Dapa backgroundnya adalah pemandangan sawah. Tapi Sobat Tani, kita tidak akan membicarakan padi. Kita akan membicarakan tentang jagung. Jagung merupakan salah satu komoditas unggulan yang banyak ditanam di Provinsi Gorontalo. Nah, Sobat Tani, seperti Sobat Tani ketahui bahwa permasalahan di budidaya jagung adalah benih. Salah satunya adalah benih. Nah, saat ini Kementerian Pertanian terus membuat inovasi dengan membuat atau melahirkan beberapa varietas baru yang lebih efisien, produksinya lebih tinggi, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah varietas Jakarin. Nah, untuk membahas apa itu varietas Jakarin, apa kelebihannya, kita akan berbincang dengan penyuluh pertanian BRMP Gorontalo sekaligus praktisi di dunia budidaya jagung, terutama varietas Jakarin. Kita sudah bersama Pak Wasirin SP. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Teddy. Apa kabar? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat selalu. Selalu semangat. Langsung saja, Pak. Siap. Apa kelebihan dari Jakarin dan kenapa harus Jakarin? Baik, terima kasih Pak Teddy, sahabat tani semuanya. Saya tidak perlu memperkenalkan lagi, sudah dikenalkan kenapa harus Jakarin, ya. Yang pertama adalah bahwa jagung Jakarin ini adalah yang perlu sahabat tani ketahui bahwa ini adalah jagung komposit, ya, bukan hibrida. Yang kedua, bahwa Jakarin ini adalah salah satu karya terbaik dari pemulia-pemulia kita yang harus kita perkenalkan ke sahabat petani. Yang kedua, dan Jakarin ini memang mempunyai kelebihan, beberapa kelebihan yang bagus untuk dikembangkan di daerah yang sangat spesifik seperti Gorontalo. Gorontalo itu sangat spesifik. Ya, apa spesifiknya? Kedua, yang pertama adalah memang Gorontalo ini iklimnya cukup panas. Kedua, kontur tanahnya yang di daerah kemiringan ditanamin jagung, dan inilah jawaban dari Jakarin. Yang berikutnya adalah Jakarin hadir adalah menjawab dari sebuah pertanyaan. Apa itu? Pertanyaannya adalah setiap petani mau menanam, keluhan pertama adalah soal harga. Harga benih yang sangat mahal. Betul, setuju. Itulah salah satunya Jakarin hadir, memberikan alternatif untuk soal harga. Kalau masalah hasil, kita bisa fight dan kita bisa bandingkan. Untuk produktivitas sendiri, berapa produktivitas varietas Jakarin untuk 1 hektar? Baik Pak Teddy. Jadi selama ini kami melakukan itu beberapa demplo di titik-titik tertentu, yaitu adalah rata-rata hasilnya memang masih di kepala 5, kepala 6, tapi ada memang sudah mencapai kepala 9,2 ton, tapi itu kasuistik, tapi rata-rata masih di kepala 5 atau 6, artinya 5,5, 6,2. Artinya tidak juga terlalu jauh beda dengan hibrida yang ditanam di daerah ini. Sekitar segitu juga. Jadi artinya varietas Jakarin ini sudah diproduksi oleh UPBS BRMP Gorontalo. Nah, yang ingin saya tanyakan, sudah kemana saja penyebarannya? Apakah sudah mencakup seluruh provinsi Gorontalo? Dan bagaimana feedback dari petani tentang jagung ini? Ya, terima kasih. Hampir semua kabupaten kami sudah menyebar, dari mulai Kabupaten Gorontalo Utara, Bode Bolango, kemudian Pahuato, ya, kita hampir semua sudah terdistribusi. Memang kami kan selama ini responnya baik, ya, artinya positif, tetapi kan keterbatasan benih juga menjadi salah satu faktor utama, ya. Jadi kami juga sudah mendistribusikan ini ke luar pulau Gorontalo, sudah, kalau nggak salah ke Pulau Jawa itu kami sudah sekitar 2,8 ton kami distribusikan ke luar Pulau Sulawesi, itu semua Gorontalo, ya. Kemudian saat ini juga kami sedang ada pesanan dari salah satu tetangga provinsi kita, dari Minahasa, ya. Ada sahabat saya yang ingin meminta sekitar 4 ton. Tapi kami belum sanggup karena memang produksinya masih terbatas. Itu salah satu dari bahwa memang permintaan jagung komposit di Jakarta ini ada tren yang baik lah. Salah satu
bukan salah satu ya, permasalahan dalam budidaya tanaman jagung adalah tingkat serangan hama dan penyakit. Mungkin bisa diceritakan bagaimana ketahanan dari varietas Jakarin ini dalam menghadapi serangan hama dan penyakit tanaman. Jadi Jakarin ini memang di samping mempunyai kelebihan-kelebihan lain, juga ada kelebihan yang tahan terhadap salah satu penyakit yang paling ditakuti di tanaman jagung adalah bulai. Dan ini mempunyai ketahanan yang luar biasa dari beberapa titik ya. Seandainya Pak Teddy, seandainya pun terserang, insya Allah kami jamin ini tidak akan menyebar. Kenapa? Karena Jakarin itu kelebihannya adalah Jakarin ini adalah ada 5 indukan Pak Adi. Dari 5 indukan itu saya amati masing-masing indukan itu ketuanya membawa sifatnya masing-masing. Ada yang tahan kering, ada yang tahan terhadap bulai. Jadi dipastikan tidak menyebar. Nah, masalah hama, hampir semua tanaman mungkin tidak tahan terhadap hama, kecuali penyakit ya. Kemudian dia tahan juga terhadap layu. Biasanya kan jagung itu layu fusarium ya. Kemudian adalah ini yang lebih, makanya namanya Jakarin itu Pak. Ini kelebihan dari Jakarin ini adalah jagung toleran terhadap kekeringan. Sangat cocok sekali ditanam di lokasi-lokasi seperti di Provinsi Gorontalo ini, di mana daerahnya di kemiringan-kemiringan, tentu ini paling cocok. Dan satu lagi Pak Teddy. Apa itu Pak? Sangat cocok dengan karakteristik petani di sini Pak Teddy. Ya, kenapa? Ini juga sangat cocok karena ini tidak terlalu membutuhkan low end atau urea yang tinggi. Jadi slow saja. Ini hemat pupuk. Memang solusi yang tepat lah. Kami dari Kementerian Pertanian BRMP Provinsi Gorontalo menawarkan yang tepat. Ya, mulai dari harga, keunggulan lain-lain itu luar biasa. Masalah hasil, ya kan teorinya begini. Kalau kita menggunakan benih unggul, itu sudah 50% berhasil. Betul. Yang 50%-nya tergantung kita. Apapun varietasnya, silahkan tanam. Tetapi kalau tidak dijaga, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi 50% hasilnya adalah tergantung kepada petaninya sendiri. Bukan tergantung pada varietasnya. Oke, Pak Wasirin. Sekarang kan petani di Gorontalo itu rata-rata mindsetnya merek ya. Jadi mereka itu terkadang menjadi die hard-nya merek tertentu. Betul. Bagaimana? Padahal kita punya varietas yang menghasilkan produksi yang sama gitu ya, dengan harga yang lebih murah. Bagaimana cara supaya kita bisa merubah mindset petani di lapangan? Baik, Pak Teddy, ya, kami ini sama-sama penyuluh ya. Yang pertama adalah ini adalah tugas kami sebagai penyuluh untuk memberikan edukasi ke petani. Ya, di situ loh titik kelemahannya petugas. Ya, termasuk saya lah. Dan kita harus memberikan edukasi karena edukasi itu yang penting. Yang kedua adalah kita juga harus menjelaskan bahwa jagung komposit itu tidak lebih buruk, tidak lebih jelek dari hibrida. Karena semua itu tergantung pada kita. Jadi salah satu contoh yang kami lakukan Pak Teddy, di beberapa titik kami melakukan percontohan atau demplot lah yang kita kenal ya. Demplot di beberapa titik, silakan dilihat. Dan sebagai informasi, untuk dalam waktu dekat ini juga kami akan menanam Jakarin ini di daerah kami sekitar 10 hektar. Itu Pak Teddy, itu salah satu dari feedback atau petani yang dulunya hanya membeli 10 kilo, hasilnya melebihi dari ekspektasinya dari hibrid itu, sekarang 10 hektar mau ditanam. Artinya petani memang harus diberikan contoh nyata. Ya, contoh nyata dan edukasi. Kalau begini ya, kalau bahasa masyarakat nih, bahasa petani itu bahasa apa ya? Bahasa umumnya, bahwa petani itu ilmunya atau itunya adalah di mata. Bukan hanya di teori. Harus di mata, di contoh dia. Dan itu semua tugas sama-sama lah. Kita harus bersama-sama, termasuk penyuluh. Kita harus beri banyak-banyak edukasi. Karena selama ini yang membentuk mindset itu juga petugas. Petugas, bukan petani. Memang petani ini sudah di mindset untuk varietas tertentu, komunitas tertentu, sehingga kita punya produk nih, punya produk hebat yang punya dalam negeri. Bukan cuma Jakarin, ada JH, ada HJ, ada NASA, ada Bima. Itu luar biasa. Cuma memang keterbatasan petugas untuk menyampaikan ke masyarakat petani yang masih minim. Itu dua. Saya setuju, kuncinya adalah
informasi yang penderasan informasi tentang paritas-paritas itu perlu kita lakukan dan perlu kita perbanyak, kita perlu lakukan sehingga ini menjadi tugas kita bersama untuk mengubah mindset tersebut. Baiklah Sobat Tani, itu tadi perbincangan menarik kami dengan penyuluh pertanian BRMP Gorontalo, Bapak Wasirin SP. Semoga bisa menambah inspirasi dan menambah wawasan Sobat Tani semua tentang dunia pertanian. Jangan lupa terus pantengin podcast Bakudapa dan channel BRMP Gorontalo di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swasembada.